Solo Leveling setelah melihat sampai emang kemarin episode 12 tuh akhir dari season 1 ya? Iya. Setelah itu kan dia udah masuk ke season 2 tuh Rise. Itu libur dulu apa langsung sih? Kayaknya libur sih. Cuman dia announcement-nya langsung anjir. Udah ada trailernya, tapi udah dipastiin bakal ada confirm season 2. Bahkan gue lihat, nggak tahu sih ini info valid atau enggak, tapi katanya rencana bakal ada 6 season. Gila kan, banyak banget udah direncanain. Tapi kalau cuma 12 ya nggak banyak juga sih. Pendek sih hitungannya ya. Jadi kalau emang ini udah ending season 1, berarti emang season 1 tuh bener-bener fokus di main karakter aja ya? Season 1, iya main karakter. Soalnya yang kita tahu kayak penyihir kelas B, terus yang inget nggak dulu yang pertama bareng bapak-bapak yang rambut panjang kan? Iya, yang kemarin itu yang season yang kemarin satu dungeon lagi, itu kan kayak udah gitu, kayaknya abis di season ini gitu. Iya. Dia bakal ketemu karakter yang lebih kuat sih kalau gue lihat gitu ya. Kayak misalkan dia bakal interaksi sama level-level S, level A lah gitu minimal. Terus monsternya mungkin bakal jauh lebih kuat lagi, pasti sih itu. Dan ya udah, jadi karakter sampingan yang samping-samping yang kayak yang cewek yang rambut oranye itu, terus si bapak-bapak itu bakal nggak ada kayaknya. Bahkan si cewek itu udah konfirmasi bakal pulang kampung kan. Iya. Yang tadinya gua kayak sosok prediksi gitu, wah ini mestinya jadi orang penting nih, taunya cuma selewat. Sebenarnya gue juga kalau misalkan ngelihat dari anime-anime lain gitu kan, istilahnya kan karakter utama pasti kan nggak mungkin jalan sendirian aja kan, maksudnya sesendiriannya itu pasti ada karakter lain yang ikut naik bareng dia gitu. Nah, gue juga mikirnya sama si cewek itu yang rambutnya panjang. Kalau yang bapak-bapak yang tangannya buntung sih, menurut gue emang dia nggak bakalan lama. Paling mentok dia cuma jadi mentor doang, paling mentok kayak cuma ngasih kata-kata quotes wisdom gitulah. Cuma kalau si cewek ini gue pikir dia bakalan ada terus. Misalkan sama sih, gue juga mikir dia level B ya kalau nggak salah ya. Level B setidaknya kan masih ada impact yang bisa dia kasih lah gitu. Cuma istilahnya kan masing-masing karakter tuh biasanya kan punya konfliknya masing-masing ya. Nah, konfliknya si cewek ini mungkin yang kebayang di gua kayak gimana cara dia ngatasin rasa takutnya biar ngeluarin kemampuan maksimalnya dia gitu. Karena selama ini kan belum kelihatan tuh kemampuan maksimalnya dia. Tapi ternyata emang dimatiin di yang episode berapa tuh yang dia mau pulang kampung itu. Pas ketemu. Jadi terakhir. Apa ya, gue pikir sayang juga sih. Ini kayaknya bener-bener solo gitu. Iya, sesuai sama judul di Jinwoo ini. Tapi gue belum tahu perkembangan karakter yang ini sih, yang si Grade D itu tuh yang pakai armor terus, yang itu anak orang kaya. Ya, yang anak orang kaya. Kayak gue belum tahu dia arahnya mau kemana. Soalnya kalau mau gabung ke sisi teman-temannya nanti misal grade S gitu, kayaknya berat juga kan dia. Apa cuman penghubung juga gitu, Bal? Kayak si cewek ini, kayak si bapak-bapak itu gitu. Cuman penghubung nanti biar dia bisa connect ke grade S gitu, atau enggak ke bagian perusahaan-perusahaannya, maksudnya bagian petinggi-tingginya gitu. Kalau menurut gue sih dia masih mainin peran penting di perusahaan yang mau dibangun itu, karena kan dia juga punya sesuatu buat dibuktikan ke kakaknya kan. Kan ada konflik antara dia sama kakaknya tuh. Yang istilahnya kakaknya tuh dipandang sama bokapnya tuh kayak yang udah sukses banget, menjanjikan segala macam. Sementara prospeknya menjanjikan, sementara kalau dia kan kayak dianggap cuma anak yang main-main aja kan. Cuma dianggap anaknya yang gak serius kayak gitu-gitu, cuma dengan beli dungeon kelas C dengan harga mahal kayak gitu kan. Seakan-akan kayak nggak ada tujuannya kan. Mereka masih pada belum tahu tujuan aslinya kan. Masih pada belum tahu si Jinwoo juga. Ya, gue sih punya sebenarnya nggak terlalu berharap sih, tapi punya sedikit harapan gitu. Si karakter ini tuh punya development yang bagus gitu. Bisa walaupun misalkan secara power dia nggak terlalu impactful gitu, tapi gue ada harapan kecil gitu, dia tuh bisa jadi apa gitu kan. Maksudnya kayak karakter kayak misalkan kita lihat Avenger atau misalkan kita lihat One Piece, kan ada karakter lemah tuh nggak selalu ditinggalin gitu. Kayak Usopp misalkan selalu nimbrung. Terus misalkan di Avenger yang karakter manusia tuh kayak siapa yang Black Widow gitu-gitu kan sebenarnya manusia biasa gitu, tapi masih bisa
kontribusi gitu. Cuman nggak tahu lah gimana. Bener sih, gue juga kalau misalkan sebenarnya gini, anime ini kan awalnya sih menurut gue cukup menjanjikan dengan konsep yang agak beda ya, maksudnya ya konsep dasarnya sih sebenarnya umum, misalnya dari orang yang dianggap lemah jadi kuat. Template kayak gini kan udah kepake di mana-mana dari Naruto dan lain-lain lah. Cuma kan levelingnya ini yang unik menurut gue, dan nggak sejauh ini belum ada batasnya sejauh ini ya. Cuma kalau misalkan kayak sejauh ini malah jadi kayak nggak ada tantangannya gitu. Jadi cenderung membosankan karena si karakter ini bisa tensinya turun nih. Kayak kalau di awal-awal kan waktu pas di dungeon yang gua nih, yang patung dewa ini, itu kan jadi menegangkan karena kita tahu kalau dia ini lemah nih, terus cara ngatasinnya gimana gitu. Dia kan lebih ke otak kan. Nah, lu sadar apa enggak setelah dia level up, otaknya jarang dipakai tau. Iya sih benar. Benar sih ya, iya benar juga ya. Kayak cuman ngandelin ya skill biasa aja gitu, strength. Skillnya aja kan. Dan ini dikonfirmasi waktu pas episode 12 tuh yang dia ditawarin jadi necromancer. Intelligent ya. Kan dia nggak pernah naikin, ya jarang naikin skill intelligence-nya itu loh. Maksudnya dan dia pun masih berpikiran kalau dia bakalan jadi necromancer yang menyamar jadi attacker. Dengan skill attackingnya dia yang kuat gitu loh. Berarti kan ini anime kayaknya sayang kalau misalkan cuma ngeliatin sisi yang keren-kerennya aja. Nah, balik lagi ke tokoh-tokoh yang lemah tadi. Bener kata lu, kalau misalkan tokoh-tokoh lemah ini nggak dikasih ruang, jadi terlalu membosankan sih menurut gua. Kayaknya tadi yang tokoh cewek tadi menurut gua agak sayang kalau emang bener-bener dia nggak ada lagi dengan digesakan dia pulang kampung apa-apa, atau si anak orang kaya ini minimal dia bisa ngeyakinin bokapnya atau dia bisa ngalahin kakaknya dari sisi perusahaan dengan Sang Jinwoo di dalamnya gitu. Menurut gue itu masih masuk akal. Kalau balik lagi kita kan nggak baca kita nggak baca manual ya, nggak baca komiknya gitu, jadi cuma bisa berasumsi aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian udah ada yang baca komiknya, bisa sharingin juga kita, tapi skill dikit-dikit ya dikit-dikit aja lah. Kalau spoiler nanti cuma dia gue setuju sih sama lu Bar yang tadi yang dia tuh kayak membuang potensi akalnya gitu. Itu menurut gue kan salah satu yang menarik ya, nggak cuma strength doang gitu, tapi ya bener semenjak dia awakening malah justru dia nggak memperlihatkan itu. Ya bener banget sih, sayang banget itu. Padahal gue dulu pas awal tuh berharap itu sih lebih gitu, berharap kayak main otak gitu lebih gitu. Jadi nggak cuma isekai yang main main bak doang gitu, tapi ada strategisnya gitu. Itu tuh seru. Iya. Gitu. Sejauh ini kan istilahnya masuk dungeon, ngelawan semua kroco-kroconya, ketemu bosnya dikalahin gitu. Nah, maksud gue tuh terlepas dari ngalahin bosnya juga ada beberapa yang susah payah ya, kayak ngalahin Ignis, tapi kita nggak ngerasa tensinya sih. Iya, itu. Kalau lu mungkin nggak tahu, kalau gue sih ngerasa walaupun ya musuh itu kuat ya, kita tahu dia, tapi udah aja kan pasti bakalan menang. Tapi ini mah santai gitu. Jadi ibaratnya gue jadi bukan flashback ya, gue jadi intermezzo ke anime-anime lain gitu. Misalkan kayak Free Eren yang kemarin kan sebenarnya hitungannya anime santai ya. Orang bisa bilang ini anime santai gitu, nggak ada tensi yang terlalu besar gitu. Tapi di balik dia santainya ada action yang bagus, ada konflik yang bagus, story yang bagus gitu, di build, makanya ratingnya tinggi banget anjir di My Anime List. Nah, kalau ini solo leveling tuh gue justru kayak kebalik, ini anime action tapi dibalut secara santai gitu, yang nggak gue tuh nggak ngerasa tensi yang kayak misalkan Attack on Titan lah atau apa, bahkan One Piece gitu. One Piece tensinya masih lebih tinggi gitu. Ini tuh gue nggak ngerasain itu deg-degannya, tapi cuma ngerasain wah ini mau kemana ya habis ini, wah dia mau bakal jadi apa ya, dia bakal dapat skill apa ya, kalangannya doang. Iya, jadi gue ngerasa yang excitement di anime ini tuh cuman dia sebagai kolektor. Makanya pas episode terakhir tuh gue kayak mungkin ini emang sebagai gambaran
dia tuh bakal jadi apa ya namanya, Pokemon gitu tuh nggak, bakal jadi Pokemon Master gitu. Dia mengoleksi ibaratnya kayak Pokemon Master ya. Iya, kayak mengoleksi roh-roh gitu, kayak mengoleksi ya roh ya sebutannya apa, roh atau apa sih? Ya itulah pokoknya ya. Iya. Patung-patung atau Igris kan terakhir tuh, Igris kan keren banget. Nah mungkin nanti selanjutnya bakal ada Igris lain gitu yang kuatnya kayak gitu. Jadi kita ngerasa excitementnya tuh RPG banget gitu. Kalau kita suka main game-game yang RPG itu gue ngerasa di situ. Kita dapat ngoleksi ini gitu. Terus statnya nih kan dari awal udah gitu kan, statnya kita naikin power apa-apa. Itu tuh kayak ngerasa main game banget kitanya gitu. Jadi apalagi RPG kan kita tahu nggak terlalu, tensinya nggak terlalu besar sama action ya, sama genre action gitu kalau game. Makanya ya oke lah gitu. Cuman emang kalau misalkan dibikin tensi lebih besar mungkin ini lebih menarik juga. Maksimal gitu. Lagi. Nah ngomongin soal tensi juga tau, bahkan ya secara tensi itu bahkan menurut gue ini jadi lebih drop dari FT. Dari Fairy Tail. Iya. Ibarat nih kalau Fairy Tail kan istilahnya dari segi misalkan Natsu lawan siapa gitu, itu paling 1-2 episode beres kan. Nggak kayak One Piece yang sampai beratus-ratus episode cuma buat ngalahin satu musuh doang gitu. Jadi kan menurut gue Fairy Tail tuh termasuk anime action yang simple gitu, ngalahin musuhnya cepet, tapi itu masih ada excitementnya di gua. Maksudnya kayak ini gimana nih ngalahin si Zeref nih gitu, ini gimana nih ngalahin teknologi gitu. Nah di sini tuh kayak gue baru bertanya-tanya kayak gitu baru pas lawan Ignis doang kemarin, baru satu itu doang dari 2 apa 3 bos yang udah dia lawan gitu. Cuma ya itu gue nggak ngerasain kayak ini episode ini pasti bakalan menang kok gitu. Iya. Kayak gitu doang gitu. Apa namanya, jadi terlalu sayang, terlalu disia-siain gitu kalau menurut gue. Nggak tahu ya kalau memang misalkan ini pengen, kalau misalkan di mananya emang begini dan dia ngikutin mananya, berarti kan dia pengen komik akurat. Nah cuma perbedaannya adalah komik itu kan keluarnya seminggu sekali, panelnya dikit, nggak kayak anime. Jadi istilahnya buat ngalahin satu musuh mungkin butuh beberapa episode. Mungkin ya. Ketika itu dibikin di anime, 1 episode beres. Nah maksud gue tuh mungkin perlu ada adjustmentnya gitu loh. Jadi biar lebih excited lagi, lebih exciting lagi kayak gitu loh. Maksudnya jadi nggak terlalu membosankan alurnya. Oh ya, coba mungkin yang udah pernah baca manualnya bisa komen sih. Maksudnya ada sih yang beda gitu dari manualnya gitu yang signifikan banget gitu. Soalnya kan ini solo leveling kayaknya booming banget ya. Nah gue penasaran sih faktor apa gitu yang sebenarnya hilang gitu di anime ini gitu. Cuman kalau secara action, wah gila sih. Masih oke. Gue seneng sih. Gue seneng sih. Nggak yang mengecewakan, apalagi lawan Igris kemarin tuh wah gila. Igris gokil sih. Keren banget itu. Kayak main kamera ruangannya tuh. Puter jebret tuh keren banget sumpah. Dan konsepnya si Igris ini juga kemarin cukup keren sih tau. Maksud gue kayak ketika si Jinwoo-nya tahu kalau kalau belatinya dia nggak mempan, dia kan tahu dari pengalaman pertarungan sebelumnya mereka bisa dikalahin pakai tangan kosong. Begitu dia lepas ngelepas belatinya, weaponnya, si Igris juga ngelepas. Anjir itu itu asik sih. Gila, itu asik. Itu kayak lu mau main kayak gini ayo gitu. Iya asik. Itu keren banget tuh, maksud gue bener-bener warrior sejati. Cuman ada yang gue aneh sih, kok efek belatinya kenapa nambah power doang ya? Maksudnya yang gue tuh, maksudnya kalau gue main game RPG gitu kan gue suka ada efek nih, misalkan ternyata senjata ini tuh berpengaruh, maksudnya senjata ini dapat menembus baja lawan gitu, sehingga kalau kita attack nih jadi gede banget. Maksudnya kan selama ini kan dia kalau nusuk baja kan gak tembus ya, tapi cuma nambah attack 25%. Nah sedangkan pas lawan Igris dia nggak pakai belati itu lagi gitu, kayak ada gimana sih? Mungkin emang si Igrisnya yang terlalu kuat tau. Jadi nggak mempan di Igrisnya. Jadi apa ya, ibaratnya tuh belati ini level 10, si Igrisnya tuh musuh level 20 mungkin. Jadi kayak nggak berasa gitu loh. Tapi semenjak lawan Igris ya emang dia pakai tangan kosong ya. Tapi setelah itu kan dia pakai lagi ya. Enggak, dia beli pedang baru yang bisa nembus baja itu. Ya mungkin itu kali ya.
Cuma kalau gue sih harapan gue buat season berikutnya tuh, gue berharapnya gue aja ada orang seperti Jinwoo tapi yang jahat. Oh iya, itu yang naikin tensi. Yang leveling up-nya nggak ada batasnya sama kayak Jinwoo. Ya itu naikin tensi sih. Itu buat ngimbangin Jinwoo sih menurut gue. Oh enggak, sorry, sebelum ke situ mungkin gue berharap ada pertemuan antara dia sama adeknya orang yang dia bunuh di dungeon. Nah ya betul, itu kan dia pemburu level S tuh. Itu dulu deh, lawan dia dulu, terus ketemu sama orang kayak dia tapi yang jahat. Terus juga gue lupa di episode berapa ya, ada sempat ngebahas efek dari kekuatannya dia terhadap dia gitu. Gue lupa di episode berapa. Nah, gue pengen tahu efek apa yang ditimbulkan. Kalau sejauh ini kan dia jadi lebih cuek, lebih kalem. Cuma apakah contoh umurnya jadi lebih pendek apa gimana, itu gue penasaran tuh. Ya betul. Tapi gue kalau pengen sosok nebak kayaknya emotionless deh dia nanti. Iya deh. Kalau dari dia nggak merasakan kebahagiaan atau apa gitu, kayak ya emotionless aja gitu. Iya. Saking kuatnya, saking dia ibaratnya kan emotion itu suatu yang gonjang-ganjing ya. Yeah. Kita bisa lihat waktu dia minum minuman keras aja. Keras pas awal tuh dia kan nggak ngaruh. Maksudnya kayak gitu. Jadi dia nggak merasakan excitement hidup gitu. Nggak tahu ya. Ini nih ngasal aja sih. Benar. Tapi gue juga ngerasa kayak gitu sih. Ada perubahan emosi sih di dia. Dari intonasi ngomong, dari ya mimik muka tuh udah beda banget. Maksudnya kayak Jinwoo yang awal-awal tuh cerah gitu loh. Ya, ini tuh kayak gimana ya? Itu minus sih di gue sebenarnya. Gue berharap si Jinwoo itu ya tetap ceria gitu. Iya. Nggak yang gitu. Tapi ini ternyata dia berubahnya jadi kayak gini ya udahlah gitu. Nah itu yang gue penasaran, maksud gue efek apa yang ditimbulkan dari perubahan ini gitu loh. Maksud gue apakah dia bakalan menjauhkan keluarganya apa gimana, itu yang penasaran. Itu juga bisa kali ya. Itu menarik sih. Cuma kalau boleh jujur, sampai episode 12 ini ekspektasi gue udah sedikit menurun di solo leveling. Enggak yang kayak awal-awal yang yang 3 episode awal ya. Beda banget. Kecuali mungkin kalau misalkan nanti ketemu musuh yang benar-benar susah dilawan, ibaratnya kayak waktu dia masih belum kuat ketemu bos dungeon yang patung. Kalau dengan kayak gitu mungkin bakalan seru lagi. Tahu kayak tadi ketemu orang seperti dia tapi dari sisi berseberangan dari orang yang jahat, itu bakalan seru. Karena sejauh ini praktis belum ada lawan yang bener-bener bikin dia hampir mati gitu loh. Ya kemarin sebenarnya hampir mati sih dia, cuman tapi kita tahu dia bakal menang tahu. Ya itu aja. Masih faktor itu masih kuat banget gitu loh. Belum ada lagi lawan yang benar-benar bikin penonton itu ini bisa kayak ngelawan dia ya gitu. Belum ada yang kayak gitu. Betul. Ya semoga aja nanti, ini kan karena season 1 ya semoga aja season 2, 3 gitu tensinya naik sih. Soalnya sayang ini building ceritanya udah bagus. Konsepnya bagus kok. Konsepnya udah bagus gitu. Seru. Orang biasa yang punya sistem game gitu itu seru gitu. Bukan dia masuk isekai tapi sistem game yang masuk ke dia gitu, itu seru. Iya. Nah, dan teka-teki tentang sistem game ini juga masih belum jelas juga kan. Siapa yang ngasih dia kekuatan ini masih belum jelas. Betul. Ini dari siapanya. Terus dari Allah. Dari Allah. Itu mah aja udah nggak usah nanya lagi anjir. Udah tuh game anime beres. Cuma ada hal kesal sih dia di episode beberapa yang kita tonton, yang gua tonton berapa ini, tiap dia mau pakai batu teleport tuh ditendang mulu. Iya. Jatuh mulu, itu kayak pengulangan yang apa sih gitu. Yang pertama cukup mengganggu. Ganggu sih. Kayak apanya ada nggak sih cara lain gitu selain dia jatuh gitu, selain dia diserang pas mau pakai itu gitu. Itu karena terlalu kebetulan gitu loh. Iya. Itu kok kayak gini lagi kejadiannya gitu. Sisanya oke sih menurut gua. Setelah gua nonton satu season ini, sebenarnya gua penasaran ya sama season selanjutnya ya, apa yang bakal dibentuk dan apa yang bakal didapat gitu. Soalnya dia memilih necromancer itu
sumpah di luar pikiran gue sih sebenarnya. Iya benar-benar. Walaupun sebenarnya banyak isekai yang emang karakter utamanya penyihir juga kan, kayak misalkan apalah gitu, kita bisa sebut Frieren, Mushoku Tensei dan semacamnya, banyak penyihir juga. Cuman ini di luar dari prediksi aja sih, yang dia cuman nge-build strength-nya doang gitu, ternyata malah ditawarin sama jadi apa, necromancer gitu. Itu gila sih, gue langsung gitu. Terus Iya, Pokemon excitementnya ada sih. Waktu di situ ada hal yang bikin kita ngerasa excited sih. Iya, gue sih itu keren. Gue sih penasaran gimana ketika pemburu-pemburu kelas atas tahu dia gitu. Nah iya. Situasi di mana dia udah nggak bisa ngumpetin kekuatannya lagi. Itu gue penasaran tuh. Dia kan sebenarnya udah ketahuan sama satu orang ya, si rambut kuning itu kok. Iya. Udah ketahuan. Cuman emang nggak ditindak lanjut sih gimana. Iya. Kita cuma bisa nunggu season berikutnya, dan kalau ya balik lagi, kalau misalkan teman-teman ada yang baca mananya bisa sharing ke kita perbedaan-perbedaan apa aja yang ada di animenya sama di mananya, terus juga apa yang hilang dari mananya atau ada yang ditambahin apa enggak, bisa sharing ke kita dan mungkin bisa tipis-tipis ngebahas nanti ini bakal begini nih. Karena gue semenjak dimilih Necromancer itu kan faktor gila Bang X banget ya. Gue jadi penasaran manualnya. Iya. Mungkin gue kalau ada tiba-tiba waktu apa gitu senggang atau apa, baca manualnya kayaknya seru gitu. Cuman ya gue nggak mau kehilangan excitement pas nonton anime juga sih. Jadi serba salah. Kayaknya kan anime dibungkusnya dengan epic ya, bagus ya. Kecuali kalau emang anime tuh jelek gitu, yang garap studio apa gitu. Tapi ini bagus, jadi bingung galau juga gitu, mau baca manhwa atau gue nunggu anime selanjutnya gitu. Itu ya faktor menarik lah pokoknya. Paling baca yang awal-awalnya aja, toh yang awal-awalnya kan kita juga udah nonton kan. Kayaknya solo leveling cukup ya. Kita bahas lagi nanti kalau memang misalnya season 2 nya udah keluar.